Marhaban ya Ramadan. Kita mengucapkan selamat datang, mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah puasa kedepannya di tahun 1447 Hijriah di tahun 2026. Nah, kita awali bulan suci Ramadan ini dengan pawai bersama. Oke. Atur jarak, tidak boleh ada yang berseru dengan api, ya. Ya, ucapkan marhaban ya Ramadan. Sama-sama. 1, 2, 3. Marhaban ya Ramadan. Sama-sama ayo. 1, 2, 3. Marhaban ya Ramadan. 1, 2, 3. Marhaban ya Ramadan. 1, 2, 3. Marhaban ya Ramadan. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Oke. Sekarang orang berjalan, belah mana dulu nih? Mulai dari sini sampai Ayo, putar. Oke. Nanti mengikut ya. Mengikut Nanti apa-apa sama Pak Guru Ahmad ya. Tidak boleh sengaja dengan api. Oke. Saya kembali kepada Ustaz Ahmad. Oke, adik-adik semuanya sudah pakar atau toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, hari ini saya bisa menuju ke salah satu desa yang dikatakan adalah desa yang paling ujung. Kalau petaka Pulau Halmahera itu paling ujung Halmahera. Tepatnya di desa Kariluar, kecamatannya adalah Kecamatan Gane Timur Selatan. Program untuk menyambut bulan Ramadan itu biasanya di setiap Kabupaten Halmahera Selatan dan juga mungkin kabupaten yang lain itu mereka beraneka ragam. Tetapi yang barusan kita lakukan ini adalah perdana, baru pertama kali itu yang kita lakukan adalah pawai obor. Pawai obor ini adalah salah satu perkumpulan dengan anak-anak, mulai dari anak-anak setingkat SD, SMP ya, para remaja dan juga orang tua, para tokoh berkumpul dalam suatu tempat, kemudian kita berkeliling kampung untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan mendiriakan takbir ya, dengan lafaz marhaban ya Ramadan atau dengan kalimat-kalimat zikir yang lainnya. Untuk mengetahui lebih jelasnya, kita akan menggali seputaran pawai obor ini, sejauh mana yang pernah dilakukan di desa Ganeluar ini, pernah atau tidak. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh pemuda, namanya Ustadz Ahmad ya. Beliau salah satu guru yang mengajar di sekolah SD. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi orang itu sudah melaksanakan tentang pawai obor. Yang saya mau tanyakan ini, pawai obor ini kira-kira kalau diidentik dengan secara filosofinya apa kira-kira? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al Ustadz sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan ini adalah bagian dari refleksi, karena ini adalah awal di mana kita tampilkan untuk ikon desa Ganeluar. Jadi sebagaimana Ustadz sudah pertanyakan tadi, kan secara filosofinya dari pawai ini adalah bentuk untuk menggembirakan umat atau khususnya menggembirakan umat Islam dalam kegiatan, baik itu menyambut bulan suci Ramadan maupun menyambut Lebaran Idul Fitri ataupun Lebaran Idul Adha. Namun kami di Desa Ganeluar yang baru perdana dalam pawai obor
yakni menyambut bulan suci Ramadan ini tahun 2026. Tahun 1904 tahun 1447 Hijriah yang nanti bertepatan akan tarawih di esok malam. Dan untuk pawai ini bukan hanya dari yang ini saja menyambut bulan suci Ramadan saja, tapi sebelum jauh-jauh hari umat Islam yang ada di Segan luar ini sudah menyambut pawai itu sudah bertahun-tahun. Khususnya adalah menyambut Idul Fitri. Namun karena kegiatan pawai ini sudah mulai agak punah, entah faktornya budaya luar atau apa, sehingga menyebabkan ada kepunahan dalam tradisi pawai ini. Jadi dalam pawai menyambut bulan suci Ramadan ini di Segan Luar masih perdana, masih pertama. Tapi untuk pawai Idul Fitri atau Idul Adha itu sudah berulang-ulang. Namun dari tahun 2024 sudah melakukan pawai, 2025 juga tidak lakukan, dan 2026 juga tidak dilakukan. Kalau misalkan ke depan dilakukan, alhamdulillah. Untuk Idul Fitri. Nah, itu sekedar singkat dari jawabannya. Mungkin saya kembalikan. Kalau tadi kan kita sudah melakukan tentang pawai obor bersama anak-anak itu. Kalau kita melihat kan ada yang tadinya kita tidak menggambarkan bahwa mungkin orang akan tergabung dalam acara pawai obor, tapi dalam perjalanan itu rupanya dari luar juga bergabung. Ini pertanda apakah masyarakat itu sangat antusias dengan kegiatan pawai obor ini, ataukah masyarakat itu kedepannya itu apa berkeinginan lagi untuk melakukan pawai obor atau tidak. Dan kalau misalkan tidak mungkin tidak melakukannya lagi, bagaimana sebagai dilihat dari antum dari kacamata tentang program ini, bagaimana bisa mengembalikan kehidupan masyarakat itu yang tadinya mungkin acuh tak acuh tentang pawai obor ini, tetapi bagaimana mengajak mereka untuk terus melakukan pawai obor ini. Kiat-kiat apa saja yang nanti ke depan agar mereka tuh senang terus melakukan pawai obor ini setiap tahunnya. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana kita lakukan tadi di beberapa waktu yang tadi berlangsung, alhamdulillah sebagian dari masyarakat kita khususnya anak-anak, para remaja menyambut baik dengan hadirnya pawai obor tadi. Walaupun orang dewasa juga mungkin faktornya kurang menyukai atau apa yang menyebabkan, namun karena menurut menurut pendapat saya, ini karena soal sudah berkurangnya pawai dari tahun ke tahun, sehingga menyebabkan pawai ini seakan-akan berasa diasingkan. Padahal tradisi pawai ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun. Dan di dalam agama Islam juga, walaupun itu berbentuk tradisi, dan dalam tradisi itu adalah kalau dianggap baik berarti anjuran. Nah, salah satunya adalah anjurannya adalah menyambut bulan suci Ramadan itu dengan pawai. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah Islam Indonesia, para wali songo juga sudah melakukan hal itu. Yakni di mana masyarakat pada waktu itu masih beragama non-muslim, yang sebagian minoritas beragama Islam, namun tujuannya adalah mendakwakan Islam dengan kalimat takbir, dengan kalimat tauhid, dengan kalimat taibah. Nah, untuk mentahlilkan dengan kalimat-kalimat itu kepada masyarakat yang ada setempat bahwa tradisi Islam itu ya sangat baik, dan filosofinya juga adalah menggambarkan dalam rukun Islam yang kelima juga, yaitu menunaikan ibadah suci di bulan Ramadan, menunaikan naik haji bagi orang yang mampu. Nah, di situ ada dalam satu rukun, yaitu di mana rukunnya rukun tawaf. Dan diibaratkan kalau kita ada ibaratnya atau ada kemiripan begitu. Ada kemiripan antara pawai obor
dengan tawaf, di mana tawaf itu kalau di Mekah itu mengelilingi Ka'bah. Kalau pawai obor ini mengelilingi kampung dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat takbir. Ya tujuannya adalah menegakkan panji-panji Islam di muka bumi ini, khususnya di desa Gane Luar. Itu. Jadi mungkin teman-teman harus ketahui bahwa setiap tempat itu memiliki cara yang berbeda untuk menyambut Ramadan. Mungkin kalau kita lihat di tempat yang berkomunitas, yang orang sudah terbiasa dengan melakukan ritual keagamaan, memberikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Quran. Ada memang tempat-tempat yang memang tidak terbiasa, yang itu memang salah satu metode yang mungkin bisa mengumpulkan orang agar bisa menegakkan kembali panji-panji Islam ya, agar semangat. Dan kalau kita lihat sebagian masyarakat kita ini kan mungkin lebih sebagian masyarakat kita ini adalah mungkin lebih hobi mengikuti tradisi-tradisi barat ya, barat seperti mungkin dengan adanya media sosial yang sudah mengantarkan umat ini kepada sesuatu yang berupa penyimpangan dalam Islam dengan metode-metode untuk seperti pawai obor ini atau tradisi yang menegakkan panji-panji Islam dengan kalimat-kalimat thayyibah di setiap daerah itu, yang mungkin dengan cara ini perlahan demi perlahan mengajak mereka kembali ke jalan Islam. Nah, Muhammad, antum sebagai seorang guru, kira-kira nanti ke depannya itu kira-kira metode dakwah apa yang bisa mengembalikan kejayaan Islam, mengembalikan anak-anak remaja ya itu ke jalan Islam itu, sehingga mereka tuh bisa maunya beribadah, baca Quran. Itu metode yang bagaimana yang bisa diterapkan sehingga anak-anak muda itu semangat belajar Islam. Langsung saja, yang pertama adalah pendidikan. Karena pendidikan adalah bentukan dari karakter manusia, maupun dari kecerdasan, maupun bahkan dari kebiasaan. Jadi pendidikan itu yang membentuk setiap orang atau setiap kelompok atau setiap umat yang teredukasi. Nah, salah satu metode yang harus kita lakukan khususnya di saya sebagai guru, yang pertama adalah harus mengajarkan, mendidik anak-anak, harus membiasakan pawai di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah mungkin bulan-bulan yang dalam Islam, misalnya bulan suci Ramadan, kita pawai di sekeliling lingkungan sekolah, misalkan di lembaga sekolah. Di luar sekolah ya mungkin kita melakukan pawainya yang sebagaimana kita lakukan di masyarakat. Kemudian juga harus di lain pawai juga harus edukasi. Karena biasanya kalau setiap pawai itu tidak ada muatan edukasi, akan tabrak aturan-aturan. Ya salah satunya harus pawai juga tertib, tertib dan ikut aturan yang sesuai dengan yang dilakukan oleh diarahkan oleh pembimbing atau murabi gitu. Nah, sehingga tata cara pawainya juga harus dia aman, tentram di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan sekolah. Nah, jadi kita mengajarkan anak-anak itu pawai atas dasar untuk membiasakan anak-anak menegakkan Islam dengannya pawai itu. Karena pawai itu adalah bagian dari, kalau kita ibaratnya dalam perangnya, nanti pawai itu adalah bagian dari fisabilillah, perang melawan kebudayaan. Perang melawan kebudayaan. Karena ada budaya-budaya asing yang masuk ke dalam orang Islam itu sendiri, khususnya di luar, yang itu
budaya Islam itu sudah mulai terkikis. Ya, salah satunya ya pawai, kemudian salah satu yang tidak pernah hilang juga yang sampai saat ini bahkan dilakukan oleh oleh anak muda, oleh anak-anak kecil, anak-anak dewasa sampai ke orang tua yaitu ziarah kubur. Biasanya ketika setiap bulan bulan puasa itu mereka menyambutnya dengan ziarah kubur. Nah, nah itu tradisi yang tidak pernah hilang. Dan di Idul Fitri juga melakukan ziarah kubur. Mungkin ziarah kubur ini tujuan untuk Tujuannya mengingat adalah untuk ya, kematian, mengingat kematian dan mendoakan mendoakan kepada yang meninggal tadi ya. ya, Itu termasuk bagian daripada syariat Islam agar mungkin orang juga sebagai orang yang hidup akan meninggal juga. ya, Jadi ya mempersiapkan diri kemudian kita mengingat kematian seperti ya. itu ya. Nah, kemudian apa namanya? Ini kan ada banyak metode dalam melihat hilal ya. Kalau kita lihat di dalam apa namanya setiap tahun ada sidang isbat dari pemerintah menentukan satu Ramadan ya Ya. dengan berbagai metode melihat langsung, ruqyah kemudian dengan apa namanya dengan metode perhitungan ya perhitungan. Nah, perhitungan kalau ada di masyarakat kita di orang tua kita dulu kan mereka tidak mengenal namanya hitungan ya, tapi melihat langsung dengan tanda-tanda alam. Nah, ya. Itu tanda-tanda alam itu yang Pak Ahmad sendiri tahu tuh kira-kira apa yang bisa menentukan bulan itu dengan tanda-tanda alam bahwa itu menentukan bulan baru. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana umat Islam, di mana rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan ibadah suci Ramadan. Jadi khususnya dalam penetapan satu Ramadan juga kalau menurut ormas ataupun beberapa kelompok-kelompok yang penghitungannya yang tentu menurut hisab dan ru'yat. Dan hisab ru'yat ini adalah bentuk perhitungan dari astronomi atau ilmu apa penggabungan dari falak dan astronomi perhitungan ya, berdasarkan dilihat dari berapa dilihatnya apa nama penampakan yang disebut dengan hilal tadi. Namun kalau kita kembali kepada di desa Gani Luar khususnya dalam menetapkan sebuah awal Ramadan mereka juga punya hal perhitungan tersendiri dan itu saya juga belum tahu secara pasti. Namun di waktu yang saya masih sekolah di sini dulu waktu itu ada juga sebagian orang tua perhitungannya itu ketika terbenamnya matahari mereka pergi ke lautan dan mereka itu lautan Penggayung. ya Penggayung Jauh dari darat langsung ya, jauh melihat penampakan hilal baru ya. Hilal baru atau bulan baru. Jadi itu yang menurut yang saya ketahui dalam beberapa versi yang saya sempat tanya di para orang tua di sini. Dan kalau untuk tahun 2006 juga saya juga belum tahu. Ya, perhitungan mereka juga masih pakai metode yang lama berdasarkan yang pengecekan di lautan yang disaksikan oleh Hakim Sarah dan disaksikan oleh juga ada para saksi yang lain ketika melihat hilal. Nah di sini saya sempat juga mendengar atau menanyakan atau mendengarkan beberapa kemarin saya menanyakan kepada orang tua haji sini dan kalau Hakim Sarah juga saya belum tahu belum tanya dan kemungkinan besar juga untuk Hakim Sarah yang ada di sini dan haji-haji di sini juga mengikuti arahan dari pemerintah. Jadi pemerintah ya dalam menetapkan satu Ramadan. Satu Ramadan. Iya, sebenarnya kita ketahui juga di Halmahera itu ada sebagian masyarakat para tokoh kita di setiap kampung itu sudah kebanyakan mengikuti sidang isbat pemerintah ya. Nah, tapi ada juga sebagian orang tua kita yang ada di Halmahera itu lebih awalnya mereka berpuasa karena melihat tanda-tanda alam. Ya seperti
ada rumput laut namanya rumput gusungi. Itu kalau biasanya yang saya tanyakan itu kalau awal bulan baru itunya rumputnya patah dan itu bisa hanyut ya ikut air besar ya. Karena bulan itu kan lihat pasang surut air. Kalau gusungnya patah, gusung itu lamun ya, langmun. Kalau dia patah atau dia hanyut pada bulan baru itu berarti tandanya bulan baru. Nah, seperti itu. Nah, tentunya setiap tempat itu berbeda, tetapi sebagian besar itu mengikuti isbat pemerintah. Tentunya pemerintah kita menggunakan metode hisab dan ruqyah adalah berdasarkan kaidah tafsir Quran dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Kalau Pak Ahmad melihat itu kira-kira tentang ini iftar atau buka puasa bersama. Ini sering terbiasa dilakukan dari rumah saja atau biasanya ada kumpul juga di masjid, kemudian membawa takjil atau buka puasa di masjid, kemudian dari jamaah, dari anak-anak orang dan ibu-ibu bisa kumpul dan bisa berbuka puasa di situ. Kira-kira semacam ini menurut pandangan Pak Ahmad gimana? Apakah hal ini gimana? Buka puasa di rumah bagusnya atau di masjid bersama-sama atau gimana? Ya. Sebenarnya buka puasa bersama entah itu di masjid, ya ini menurut saya entah itu di masjid, entah juga di rumah itu juga sangat baik saja. Tuh. Ini paling paling efektifnya, paling bagusnya buka puasa. Setelah buka puasa kemudian sholat berjamaah juga bersama. Ya kan setelah kalau di rumah kan buka puasa ya tidak sekedar buka puasa tapi berjamaah juga sudah mungkin. Ada yang lari ke masjid. Jadi paling bagusnya buka puasa ini paling efektifnya begitu. Kalau bagusnya dua-duanya sama, tapi efektifnya buka puasa di masjid. Di masjid. Ya, karena sambil buka puasa langsung sholat berjamaah. Dan itu ya kita tidak menunda waktu. Kemudian buka puasa bersama untuk di sini kan di luar ini mungkin agak kurang dilakukan rutin. Mungkin hanya sebagian kecil saja. Kalau misalkan ada dari tamu yang undang dan buat buka bersama berarti itu ada kegiatan, tapi kalau tidak ada ya berarti tidak ada. Tapi kalau misalkan nih, kalau kita buat buka puasa bersama di masjid, lalu kita bersama-sama misalkan dengan staf Sara, dengan para tokoh dan para remaja kita buat, kira-kira itu mendatangkan kontroversi atau masyarakat senang menyambut untuk takjil buka puasa bersama ataukah gimana kira-kira? Ya, paling bagusnya ya buka puasa bersama ini kan seharusnya di makanan sederhana sih atau takjil kah yang bisa menghilangkan dahaga dan menghilangkan kelaparan sejenak. Kelaparan sejenak tuh seharian kita puasa dari dari waktu sebelum imsak dan kita setelah terbenamnya matahari atau ini baru kita buka. Oke, tapi kalau biasanya ya itu kan kalau pesisir di Halmahera kan kalau paling senang itu kalau setiap Ramadan itu kan ada tadarus ya. Tadarus. Itu tadarusnya di masjid itu sampai selesai khataman ya. Sampai selesai khataman. Masya Allah, berarti ada kesempatan untuk orang itu memang belajar Quran di situ ya. Nah, kira-kira metode bagaimana yang diterapkan nanti menurut Pak Ahmad untuk mengumpulkan orang bisa tadarus Quran di masjid kira-kira? Metodenya seperti apa? Ya, metode yang seperti yang lama tuh, artinya diajak untuk harus dikumpul-kumpul untuk dalam rangka ya membaca Al-Quran atau tilawah Quran. Apalagi tilawah Quran di bulan suci Ramadan ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Masya Allah, luar biasa. Oke, sebagai penutup closing pada podcast kali ini, saya dengan Pak Ahmad, pesan-pesan apa yang disampaikan sama Pak Ahmad supaya adik-adik kita, para remaja yang ada di Gani Luar ini semangat dalam menyambut bulan Ramadan ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Yang pertama, jaga kebersamaan, Oke. jaga persaudaraan, karena bulan puasa adalah mengingatkan kita bagaimana susah senang, karena kita seharian menahan lapar, dan kita juga di situ kita belajar bagaimana orang fakir miskin menahan lapar. Disitulah ada rasa kepedulian, rasa kemanusiaan. Makanya jaga kebersamaan dan solidaritas. Yang kedua adalah saling bersedekah. Kalau ada yang punya, berarti bersedekahlah, karena sedekah itu juga salah satu jalan untuk keberkahan, pahala yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan ini nanti. Yang ketiga adalah memperbanyak baca Quran, karena bulan puasa atau bulan Ramadan juga Rasulullah pernah menghatamkan berulang-ulang di bulan Ramadan, dan diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersamaan, menjaga kondusivitas, dan menjaga keberkahan bulan suci Ramadan tahun 2026 ini. Maka menghimbau kepada pemuda, menghimbau kepada masyarakat desa Gani Luar agar menghentikan minuman-minuman keras serta yang berbau alkohol serta narkoba dan narkotika, karena itu adalah mencederai amal ibadah kita ketika di bulan suci Ramadan meminum minuman khamar. Dan terakhir juga, selain minuman khamar, menghindari bahan-bahan yang narkotika, menghindari pula juga judi menjudi dan sabuk ayam, serta melakukan hal-hal yang di luar batas, yaitu perkelahian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan melalui podcast ini. Mudah-mudahan dengan podcast yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa didengar oleh semua khalayak atau publik yang bisa mendengarkan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih hasil podcast saya dengan Pak Guru Ahmad, yang beliau beraktivitas seorang guru di sekolah dan juga sebagai penerus perjuangan kebaikan yang ada di Segani Luar. Pesan-pesan beliau yang beliau sampaikan adalah mengharapkan kepada seluruh anak muda, bukan saja di daerah di Kecamatan Gandi Timur Selatan, tapi di belahan khususnya ada di seluruh kabupaten dan kota, untuk menjaga perdamaian di bulan Ramadan, antusias menjaga dan membaca Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Quran Allah mengatakan itu, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donkan. Siapa yang berpaling daripada Al-Quranul Karim, artinya dia baca Quran lalu dia tidak mengamalkan isinya, maka tentunya lah hatinya mendapatkan sebuah kesempitan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka di akhirat itu termasuk dibangkitkan dalam kondisi yang buta. Kemudian pesan-pesan beliau juga untuk meningkatkan kualitas Al-Quran, baca Al-Quran dalam tadarus di bulan Ramadan, karena Al-Quran adalah sebuah pengobatan dan juga syafaat nanti pada hari kiamat, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabihi. Bacalah Al-Quranul Karim, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai sebuah syafaat bagi orang yang membacanya. Yang berikutnya, tentulah Al-Quran ini adalah sebaik-baik orang yang mempelajari Quran lalu mengajarkan kepada orang lain. Ini saja pesan-pesan beliau agar kita semua mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih Pak Ahmad podcast kali ini yang sudah memberikan banyak keterangan keterkaitan dengan sejarah tentang pawai obor yang kita baru saja lakukan. Mudah-mudahan ke depannya kita juga bisa meningkatkan sebuah syiar agar masyarakat itu menyambut bulan Ramadan dengan semangat dan sukacita.
Oke, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel Pasir Putih Widi, silakan subscribe dan share sebanyak-banyaknya, karena channel Pasir Putih merupakan channel sosial dakwah dengan kegiatan edukasi baik lingkungan kelautan maupun juga dengan kegiatan yang ada di wilayah-wilayah, khususnya di perjalanan kami menelusuri hutan-hutan belantara untuk menyampaikan kesan dan kesan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.